Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama meskipun secara online di acara ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Danu Wiyoto selaku pemilik Bespat Network, lalu pemateri pada pagi hari ini, serta rekan-rekan saya yang ikut berpartisipasi dalam acara ini, dan teman-teman sekalian yang telah hadir di acara hari ini. Semoga dengan adanya acara yang rutin kita lakukan di setiap harinya pada bulan Ramadan ini, kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga dapat mengisi waktu luang kita dengan hal-hal positif lainnya. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Zidan Fibi Alfrizan, selaku host webinar pada pagi hari ini. Lalu izinkan saya juga untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama akan ada pembacaan doa, yang kedua ada penyampaian materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir sebagai penutup dari acara akan ada pengenalan profil Bespat Network lainnya. Jadi itu susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang terakhir itu kita akan masuk ke acara pertama sebagai penutup dari acara yang akan ada pengenalan profil Bespat Network lainnya. Tempatan waktu. Jadi itu susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang terakhir itu kita... Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihil lima ulika wal hatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa idal hisab. Allahumma ja'al ana hadza jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'suma wa la taj'al fina wa la mina sakiya wa la mahruma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasana iza sitta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini sam'i, Allahumma afini basari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Saudara Raffi. Semoga kita dilimpahkan rahmat dan hidayah, baik bagi yang membaca ataupun yang mendengarkan. Selanjutnya, kita akan masuk kepada inti acara pada pagi hari ini, yaitu penyampaian materi yang berjudul Content Delivery Network Overview. Sebelum itu, apabila ada hadirin yang ingin ditanyakan, dapat bertanya pada sesi tanya jawab dengan tekan tombol raise hand, lalu open mic atau melalui chat Zoom. Baik, kepada Saudara Dafa dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Saudara Muhammad Zidan Fibi Alfrizan
Baik, saya pertama-tama akan memperkenalkan diri untuk saya akan menjelaskan tentang apa itu overview content delivery network. Pertama-tama saya akan menjelaskan biodata tentang diri saya. Nama lengkap saya Dava Sofatu Ramadhani. Untuk alamat tempat tinggal saya di Jalan Bengkok 10, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Untuk pendidikan terakhir saya di SMK Karya Bahana Mandiri 1, jurusan TKJ di angkatan 2020 sampai dengan 2023. Untuk email saya ada di ramadandava57@gmail.com. Untuk Telegram saya ada di @davasofatur. Untuk titel terakhir saya ada di sertifikat BNSP, ITN, SRWE, dan EMSA. Mohon maaf sebelumnya di sini ada gangguan teknis untuk di masalah jaringan. Sebentar sedang tim kami perbaiki. Baik, langsung saja kita mulai untuk webinar di pagi hari ini tentang Content Delivery Network atau CDN. Nah, untuk pembahasan kali ini, di topik listnya, apa itu CDN, cara kerja CDN, mengapa CDN penting, manfaat CDN, siapa saja yang menggunakan CDN, apa itu host CDN, CDN untuk penyedia layanan jaringan, keuntungan menggunakan CDN, dan kerugian menggunakan CDN. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari CDN. Yang pertama, apa itu CDN? CDN adalah Content Delivery Network, merupakan jaringan server yang mempercepat pemuatan halaman web untuk aplikasi yang membutuhkan banyak data. Ketika pengguna mengunjungi suatu situs web, data dari situs web tersebut harus melewati internet untuk mencapai komputer klien. Jika lokasi klien jauh dari server, maka pemuatan file berukuran besar akan memakan waktu lama. Di sisi lain, konten yang disimpan di server CDN yang secara geografis lebih dekat dengan pengguna akan lebih cepat. Nah, jadi CDN sendiri, cara kerjanya
adalah misalnya ini user, ini CDN. Nah, merupakan jaringan server yang mempercepat pemuatan halaman web untuk aplikasi yang membutuhkan banyak data. Jadi CDN sendiri akan menyimpan dokumen filenya melalui di setiap negara. Misalnya ini CDN negara A, dan ini CDN negara B. Dan ini server utamanya. Nah, ketika pengguna mengunjungi suatu situs web, data dari situs web tersebut harus melewati internet untuk mencapai komputer klien. Jadi CDN sendiri akan menyimpan suatu video atau dokumen di setiap servernya di negara masing-masing. Misalnya negara A mempunyai file video dan akan diteruskan dan disimpan di server utama. Dan misalnya negara B pengen meminta video dari channel dari negara A, dia akan mengambil dari server utama dan akan meneruskan ke negara B. Jika lokasi klien jauh dari server, maka pemuatan file berukuran besar akan memakan waktu lama. Nah, jika tidak memakai CDN, misalnya di negara C, dia mempunyai konten. Misalnya tidak menggunakan CDN, jadi negara A ke negara C itu akan memakan waktu yang lebih lama. Sedangkan kalau menggunakan CDN, konten yang ada di negara C sudah ada di server utama. Jadi dari kota A ke kota C itu akan memakan waktu yang lebih cepat. Di sisi lain, konten yang disimpan di server CDN yang secara geografis lebih dekat dengan pengguna akan lebih cepat. Nah, yang tadi saya bilang, CDN yang di negara C sudah ada datanya dan sudah ada kontennya di server utamanya dan akan dikirimkan langsung ke negara A ataupun B. CDN adalah kelompok server yang tersebar secara geografis yang mempercepat pengiriman konten web dengan mendekatkan ke lokasi pengguna yang mengakses konten tersebut. Pusat data di seluruh dunia menggunakan caching, sebuah proses yang menyimpan salinan file untuk sementara, sehingga pengguna dapat mengakses konten internet di perangkat atau browser mendukung web melalui server di dekat mereka. Nah, jadi CDN sendiri yang tadi sudah saya jelaskan, CDN sendiri sudah menyimpan kontennya di servernya masing-masing. Ini negara D, negara A, ini negara B, ini negara C, ini negara. Nah, jadi CDN sendiri sudah menyimpan kontennya dari usernya masing-masing di setiap servernya, di setiap server negaranya, dan terus akan diteruskan ke server utamanya dari CDN. Jadi misalnya negara A meminta konten dari negara D, jadi dia tidak perlu jauh ngambil untuk ke sini.
Nah, untuk kalau pakai CDN, dia akan mengambil dari server utamanya dan akan diteruskan ke yang dituju. Ustaz. Baik, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Cara kerja CDN yang kedua. Nah, cara kerja CDN. Jika Anda berada di negara A dan ingin melihat situs web toko favorit Anda di negara B yang di-hosting di server di Inggris, Anda akan mengalami waktu muat konten yang lambat. Jika permintaan harus melintasi Samudra Atlantik, untuk mengatasi hal ini, CDN menyimpan versi cache dari konten situs web London di beberapa lokasi geografis di seluruh dunia atau POP. POP ini berisi server cache-nya sendiri dan bertanggung jawab untuk mengirimkan konten tersebut ke dekat lokasi Anda di negara A. Yang tadi saya jelaskan, CDN akan menyimpan di negaranya masing-masing untuk setiap konten web negara-negara lain. Negara A, negara B. Jika tidak menggunakan CDN, dia akan mengambil jauh lebih lama. Nah, kalau CDN, dia akan mengambil dari server utamanya CDN dan akan diteruskan ke negara B. Cara kerja CDN, jaringan pengiriman konten bergantung pada 3 jenis server. Jadi, CDN itu tergantungan pada jenis server. Ada origin server atau server asal. Yang kedua ada edge server atau server tepi. Yang ketiga ada server DNS. Untuk memberikan pengalaman menonton yang optimal, CDN menjalankan 2 fungsi penting. Ada mengurangi latensi, menyeimbangkan beban. Yang pertama kita masuk ke origin server. Origin server atau asal, server asal berisi versi konten asli dan berfungsi sebagai sumber kebenaran. Kapanpun konten perlu diperbarui, perubahan dilakukan di server asal. Server asal mungkin dimiliki dan dikelola untuk penyedia konten atau mungkin dihosting di infrastruktur penyedia cloud pihak ketiga seperti AWS S3 atau Google Cloud Storage milik Amazon. Nah, origin server ini dia akan menyimpan setiap konten negaranya masing-masing. Jadi tidak perlu mengambil langsung dari negaranya. Jadi CDN sendiri, misalnya negara ini, negara A, negara B, negara C. Misalnya negara B meminta konten ke negara C, di sini udah ada CDN. Sini ada CDN. Dia tidak perlu langsung mengambil dari sini. Dia akan menyimpan, origin server akan menyimpan di setiap negaranya yang menggunakan CDN. Dan apabila negara A meminta ke negara B, di sini juga ada CDN. Jadi di sini tidak perlu memakan latensi bandwidth yang terlalu banyak untuk mengambil konten atau web dari negara C atau ini. Jadi setiap negara A sudah mempunyai CDN-nya masing-masing dan tinggal mengambil saja dari konten negara-negara lain. Yang kedua ada edge server. Server edge berlokasi beberapa lokasi geografis di seluruh dunia. Juga disebut titik kehadiran atau POPs. Server tepi dalam chat POP ini menyimpan konten yang disalin dari server asal, dan mereka bertanggung jawab untuk mengirimkan konten tersebut ke pengguna terdekat. Nah, yang tadi saya bilang, jadi setiap negaranya masing-masing akan mempunyai CDN-nya. Misalnya di sini ada CDN. Ini CDN nih.
Nah, jadi POPs-nya sendiri dia akan menyimpan konten di yang sudah ada di beberapa negara. Saat pengguna meminta akses ke konten di server asal, mereka dialihkan ke konten yang di-cache di server edge yang secara geografis dekat dengan mereka. Nah, jadi CDN sendiri dia akan, yang tadi saya jelaskan di awal, CDN tidak perlu mengambil langsung dari kota asalnya. Jadi, setiap negara akan mengirimkan kontennya masing-masing, disebarkan ke setiap negara-negara yang pengguna CDN. Nah, ini misalnya CDN konten. Nah, jadi setiap server edge ini dia akan menyimpan kontennya di setiap negara-negara yang pengguna CDN dan disimpan oleh edge server ini. Ketika konten yang di-cache kadaluarsa, server tepi meminta konten yang diperbarui dari server asal. Server tepi CDN dimiliki atau dikelola oleh penyedia hosting CDN. Jadi kontennya sendiri dia akan memperbarui setiap ada update dari setiap negaranya masing-masing. Jadi konten yang sudah lama atau ini dia akan terhapus sendiri oleh CDN-nya sendiri. Server DNS. Server DNS atau Domain Name System melacak dan menyediakan alamat IP untuk server asal dan edge. Saat klien mengirimkan permintaan ke server asal, server DNS merespon dengan name server edge berpasangan sehingga konten dapat disajikan lebih cepat. Jadi server DNS ini dia akan melacak nih. Dia akan melacak dari negara masing-masing untuk menyediakan alamat IP-nya nih. Misalnya di sini IP 92 1.100. Nah, sedangkan sini IP servernya 2.168.2.300. Nah, si server DNS ini akan melacak nih. Dia berasal dari IP berapa sih? Misalnya dari negara A, dia meminta konten dari IP dari 192.168.1.100. Nah, dia akan melacak nih jalurnya kemana saja. Server DNS ini merespon dengan name server S berpasangan sehingga konten dapat disajikan lebih cepat. Jadi, CDN ini akan melacak jalur yang lebih cepat untuk menuju IP 192.168.1.100. Dia akan mempercepat jalannya untuk penggunaan CDN sendiri tersebut. Dia akan melacak konten dan akan disajikan lebih cepat. Mengurangi latensi. Latensi adalah penundaan menjengkelkan yang Anda alami saat mencoba mengakses halaman web atau streaming video sebelum dimuat sepenuhnya di perangkat Anda. Meskipun diukur dalam milidetik, hal ini dapat terasa seperti selamanya dan bahkan dapat mengakibatkan kesalahan pemuatan atau batas waktu habis. Beberapa jaringan pengirim konten mengurangi latensi dan mengurangi jarak fisik yang harus ditempuh konten mencapai Anda. Oleh karena itu, CDN yang lebih besar dan terdistribusi lebih luas mampu mengirimkan konten situs web lebih cepat dan andal dengan mendapatkan konten sedekat mungkin dengan pengguna akhir. Nah, yang saya tadi sudah jelaskan di awal, CDN sendiri akan menempatkan konten-kontennya sendiri
Misalnya ada di sini, sini, dan sini. Ini saling terhubung nih popnya. Ini CDN-nya, konten CDN yang sudah disimpan. Jika tidak menggunakan CDN, latensinya akan sangat besar. Jika misalnya negara A akan meminta ke negara B, misalnya negara B, ini negara A. Jadi negara A akan meminta konten dari negara B. Kalau tidak menggunakan CDN, dia akan makan jalur yang lebih lama dan latensi yang cukup besar. Jika menggunakan CDN, latensinya akan sedikit lebih mengurang, karena kan negara B, kontennya sudah ada di CDN-nya di negara A. Jadi negara A tinggal ngambil aja dari setiap servernya negaranya masing-masing untuk mengambil dari konten-konten yang ada di negara-negara lain, seperti negara A, negara B, negara C, atau negara D. Dia akan mengambil kontennya di setiap negara, di CDN-nya di negaranya masing-masing. Jadi dia akan mengambil dari sini dan akan mengurangi jumlah latensi dari jalur tersebut. Tidak menggunakan CDN, dia akan jalurnya jauh dan akan memperbanyak latensi yang digunakan. Load balancing. CDN menyeimbangkan lalu lintas secara keseluruhan untuk memberikan pengalaman web terbaik kepada semuanya orang yang mengakses konten internet. Anggap saja seperti mengarahkan lalu lintas di dunia nyata. Mungkin ada satu rute yang biasanya tercepat dari titik A ke titik B. Jika ada mobil lain melewatinya, namun jika mulai macet, akan lebih baik bagi semua orang jika lalu lintas tersebar di beberapa rute berbeda. Itu mungkin berarti Anda dikirim melalui jalan raya yang beberapa menit lebih lama, atau milidetik, jika disesuaikan dengan kecepatan internet. Namun Anda terjebak dalam kemacetan lalu lintas yang terjadi di rute terpendek. Penyeimbangan beban memungkinkan penyedia konten menangani peningkatan permintaan dan lonjakan lalu lintas yang besar, sambil tetap memberikan pengalaman pengguna berkualitas tinggi dan menghindari waktu henti. Nah, load balancing ini dia akan menyeimbangkan nih di CDN-nya sendiri. Misalnya user request konten di negara B, dia akan request nih, mana sih konten negara B, mau lihat. Nah, CDN sendiri akan mencari nih jalurnya nih, yang cepat kemana. Nah, dikarenakan CDN negara B sudah menyimpan di server negaranya masing-masing, jadi tinggal ngambil nih jalurnya, dan itu akan mempercepat load balancing tersebut. Nah, jika misalnya user 3 meminta konten negara dari negara yang sama, nah jika dia akan mengambil juga nih dari server utamanya CDN tersebut. Dia tidak perlu muter-muter lagi untuk mencari, wah mana sih ini konten negara B, dan jadi dia CDN sendiri udah ada nih disimpan di negara masing-masing. Yang ketiga, kita masuk ke mengapa CDN penting. Mengapa CDN penting? Setiap situs web di internet di-hosting di server web, perangkat lunak, atau perangkat keras yang dikonfigurasi untuk menerima dan memenuhi permintaan dari web.
Server web berkomunikasi dengan browser klien menggunakan bahasa protokol transfer hypertext atau HTTP dan biasanya mengirimkan halaman web dalam bentuk file HTML dan CSS bersama dengan audio, video, gambar, dan bentuk konten lainnya. Server web yang paling umum adalah server web Apache, server informasi internet atau IIS, atau Microsoft, dan server web sumber terbuka NGINX. Nah, CDN kenapa penting? Dia cara kerjanya CDN. Nah, dia sudah dikonfigurasi nih. Menggunakan HTTP. Nah, dari HTTP, dia akan lanjut di dalam bentuk file HTML bersama videonya masing-masing di setiap negara. Dan ini jika sudah dikonfigurasi dalam bentuk ini, dia akan dikirimkan nih ke server negaranya masing-masing. Jadi tidak perlu mengambil dari negara asalnya. Jadi dia sudah dalam kemasan yang sudah dibungkus rapi dan didistribusikan ke negara-negara pengguna CDN tersebut. Nah, server web menghadapi keterbatasan dalam melayani permintaan dalam jumlah besar secara bersamaan. Sebagian besar server web hanya dapat memelihara 5.000 atau 10.000 koneksi pada waktu tertentu, yang berarti bahwa periode permintaan tinggi dapat mengakibatkan paket hilangnya, permintaan tidak terpenuhi, dan server kelebihan beban. Selain itu, pemisahan geografis yang besar antara server web dan klien menghasilkan latensi paket yang lebih besar, yang dapat mengakibatkan hilangnya paket dan kinerja situs web yang buruk. Nah, CDN akan menggunakan situs webnya masing-masing. Nah, jika tidak menggunakan CDN, yang tadi saya jelaskan, CDN sendiri ini user nih. Misalnya kita gambar user. Ini CDN. Ini user. User juga. Nah, usernya ini misalnya sudah mentribusikan paket, dan kalau tidak menggunakan CDN dalam jumlah besar secara bersamaan, sebagian besar web hanya dapat memelihara 5.000 atau sampai 10.000 koneksi waktu yang tertentu, yang berarti bahwa periode permintaan tinggi dapat mengakibatkan paketnya hilang, permintaan tidak terpenuhi, dan server kelebihan beban. Jadi misalnya user A minta konten dari user D, yang mengirimkan paket nih. Jika tidak menggunakan CDN, dia akan memakan banyak latensi dan menyebabkan hilangnya paket tersebut. Tapi dikarenakan sudah memakai CDN, dia tinggal mengambil saja dari user kota D, dia tinggal mengambil nih. Di sini web
server utama dari CDN. Dia tinggal user D akan mengirimkan saja ke kontennya nih yang sudah disimpan di server utama dari CDN tersebut. Dan dari user A akan mengambil dari server utamanya dari CDN dan akan diteruskan dan sudah disimpan di server CDN-nya di negara setiap masing-masing negara. Selain itu, pemisahan geografis yang besar antara server web dan klien menghasilkan latensi paket yang lebih besar, yang dapat mengakibatkan hilangnya paketnya. Web yang buruk. Nah, yang tadi sudah dijelaskan nih. Latensinya, jika tidak menggunakan CDN, dia akan makan banyak latensi. Misalnya yang dari user A ke user D, dia akan memakan latensi misalnya 500 Mbps. Dan kalau menggunakan CDN, dia akan, dikarenakan CDN sudah menyimpan server user D ke server utama CDN, dia akan 100 Mbps. Nah, jadi mengapa CDN penting? Yang pertama, dia akan mengurangi latensi dan mencegah paket yang dari user D itu akan hilang karena permintaan yang tinggi. Selain itu, pemisahan geografis tersebut yang besar antara server web dan klien menghasilkan latensi paket yang lebih besar, dapat mengakibatkan hilangnya paket, kinerja dari situs web yang buruk. Nah, jadi baik lagi ke ini. Jadi user A akan mengambil di server utamanya CDN dan diteruskan ke CDN-nya setiap negara dan akan mengurangi latensi dari user langsung pengguna CDN tersebut. Untuk mengatasi tantangan ini, banyak situs web yang paling sering dikunjungi di internet telah menerapkan CDN untuk membantu mengurangi latensi dan memberikan kinerja yang konsisten bagi pengguna di seluruh dunia. Untuk situs web tersebar dan terpopuler di dunia mempertahankan CDN yang kuat yang dapat mengirimkan konten dengan cepat kepada pengguna adalah kunci keberhasilan bisnis. Nah, tantangannya sendiri, banyak situs web yang sering dikunjungi di internet telah menerapkan CDN untuk membantu mengurangi latensi. Jadi web sendiri sudah menggunakan web di negara masing-masing sudah banyak menggunakan CDN tersebut. Untuk ya tadi tujuan utama dari CDN untuk mengurangi latensi. Karena kan latensi jika tidak menggunakan CDN itu lumayan cukup sangat banyak. Jika menggunakan CDN, dia akan mengurangi latensi jalur tersebut. Untuk situs web terbesar dan terpopuler di dunia mempertahankan CDN yang kuat, mengirimkan konten dengan cepat kepada pengguna adalah kunci keberhasilan bisnis. Nah, CDN sendiri dia sangat kuat nih untuk mengirimkan ke masing-masing negara dan disimpan di server utamanya CDN tersebut. Misalnya dalam organisasi yang menciptakan dan memberikan pengalaman bermain game online, latensi dapat mengakibatkan bug atau kesalahan yang merusak permainan, sehingga membuat pengguna akhir frustasi. Waktu sesi rata-rata oleh pengguna dapat dikolerasikan dengan kualitas jaringan. Pengguna dengan latensi rendah lebih mungkin bermain lebih lama dibandingkan pengguna yang mengalami latensi tinggi atau kehilangan paket. Jadi misalnya di dalam sebuah organisasi nih, misalnya organisasi Bespat.
Nah, dia menciptakan nih, misalnya dia sedang bermain game. Nah, jika tidak menggunakan CDN, dia akan latensi yang cukup besar nih, misalnya 500, tadi kan 500 Mbps. Ketika sudah memakai CDN, dia akan mengurangi latensinya nih, jadi 100 Mbps. Nah, di sini udah ada bug, karena kan tidak menggunakan CDN. Terus kesalahan untuk waktu sesi rata-rata oleh pengguna dikorelasikan dengan kualitas jaringan pengguna dengan latensi rendah. Mungkin bermain lebih lama dibandingkan pengguna mengalami latensi tinggi atau hilangnya paket. Yang tadi saya jelaskan sebelumnya, CDN sendiri akan mengurangi latensi dan tidak akan menghilangkan paketnya sendiri, dikarenakan sudah balik lagi untuk menyimpan, sudah ada konten di setiap negara masing-masing yang menggunakan CDN. Yang keempat, kita masuk ke manfaat CDN. Manfaat CDN. Jaringan pengirim konten atau CDN adalah sekelompok server yang tersebar di suatu wilayah atau di seluruh dunia yang bekerja sama untuk mempercepat pengiriman konten di web server CDN, menyimpan sementara atau menyimpan cache konten halaman web seperti gambar, HTML, JavaScript, dan video. Mereka ini mengirimkan konten cache ke pengguna membuat halaman web. Saat ini hampir semua situs web dan aplikasi mengandalkan CDN untuk membantu menyediakan konten kepada penggunanya. Nah, yang pertama dari manfaat CDN tersebut adalah performance. Yang kedua ada reliability. Yang ketiga ada penghematan biaya. Yang keempat ada ketahanan terhadap serangan. Kita masuk ke performance. Performa yang lebih cepat adalah keuntungan dikirimkan kebanyakan orang ketika mempertimbangkan CDN. Dan untuk alasan yang bagus, situs web yang mulai menggunakan CDN mengalami pengurangan waktu muat yang sebesar 50%. Atau bahkan lebih dalam beberapa kasus CDN mempercepat pengiriman konten dengan yang pertama ada mengurangi jarak antara tempat konten disimpan dan tujuan penyimpanan. Yang kedua ada mengurangi ukuran file untuk meningkatkan kecepatan memuat. Yang ketiga mengoptimalkan infrastruktur server untuk merespon permintaan pengguna dengan lebih cepat. Nah, performa sendiri dia akan lebih cepat jika user meminta ke user B ini user A dan sini user B. Nah, performansi dia sendiri lebih cepat. Kebanyakan orang ketika mempertimbangkan CDN dan untuk alasan yang bagus. Situs web yang menggunakan CDN mengalami mengurangi waktu muat sebesar 50%. Jika tidak menggunakan CDN, dia akan mengambil jarak yang cukup jauh untuk mengambil konten dari user B tersebut. Jika sudah menggunakan CDN, dia akan mempercepat performanya tersebut dan mengurangi jumlah file dari user B tersebut. Jadi user A tinggal mengambil di sini dari konten dari user B. Jadi user A tidak akan perlu jauh-jauh repot untuk mengambil konten dari user B tersebut.
Nah, file sendiri sudah ditetapkan oleh CDN tersebut. Mengambil tanggal di infrastruktur server untuk merespon permintaan pengguna lebih cepat. Jadi user A akan meminta dan CDN tersebut akan server utamanya akan merespon nih lebih cepat untuk mengirim lagi ke user A tersebut yang dituju. Masuk ke dua yang ke reliability. Terkadang ada yang salah di internet, server mati, jaringan menjadi padat, dan koneksi terputus. CDN memungkinkan aplikasi web untuk menyediakan layanan tanpa gangguan kepada pengguna ketika menghadapi masalah ini. Jika ada gangguan server atau server mati, CDN sendiri ini mencegah nih koneksi tersebut untuk seperti ada layanan gangguan, seperti dia akan mencegah nih biar supaya konten tersebut tetap kesimpan di server utamanya dari CDN tersebut. CDN menyimbangkan beban lalu lintas jaringan, tidak ada server yang kewalahan. Jika satu server berhenti bekerja, CDN dapat memulai proses atau failover yang memungkinkan server cadangan mengambil alih. Beberapa CDN seperti Cloudflare CDN dapat mengatasi kemacetan jaringan seperti perangkat lunak navigasi GPS yang menemukan jalan keluar dari lalu lintas jalan bebas hambat yang padat. Jadi CDN sendiri akan menyimbangkan beban. Ini jalur. Nah, ini lalu lintas nih. Setelah lalu lintas ini padat. Karena kan suatu masalah. Nah, CDN sendiri dia akan failover nih. Biar jalur paket tersebut menjadi cepat. Dan dia akan mengambil alih jalur mana yang akan cepat biar paket tersebut sampai tujuannya masing-masing. Seperti Cloudflare dapat mengatasi. Nah, dia akan menggunakan Cloudflare nih. Dia sendiri akan menggunakan Cloud. Dia akan menggunakan Cloud nih. Dan aplikasi kementerian seperti perangkat lunak navigasi GPS yang menemukan jalan keluar lalu lintas jalan bebas hambatan. Dia akan keluar dari jalur ini dan akan mengambil jalur pintasnya untuk sampai tujuan paket tersebut. Karena CDN terdiri dari beberapa server yang tersebar banyak di pusat data berbeda, CDN juga menawarkan redundansi yang besar. Jika server pusat data seluruh wilayah pusat data mati, CDN masih mengirimkan konten dari server lain di jaringan yang berbeda. Nah, yang tadi saya jelaskan di awal, CDN sudah menyimpan nih. Misalnya server utamanya mati, nah, dikarenakan server utamanya sudah mengirimkan ke beberapa negara, jadi CDN sendiri sudah menyimpan kontennya negara yang lain di beberapa negara. Jadi CDN tidak perlu repot-repot lagi untuk mencari kontennya. Salah server utamanya mati dan ada berita terupdate dari negara C. Dan untuk kontribusikan harus ke server utama. Jadi CDN sendiri sudah menyimpan nih kontennya nih di negara D. Jadi nggak perlu repot-repot lagi untuk dari server utama. Jadi CDN langsung mengirimkan kontennya tersebut ke setiap negaranya masing-masing. Penghematan biaya.
Cara utama CDN mengurangi pengeluaran operator situs web adalah dengan mengurangi perjalanan ke dan dari server asal, karena CDN menyimpan sebagian besar konten situs web yang menjadikan konten tersebut dari cache atau server asal tidak harus mengirimkan konten yang sama berulang kali. Sebaiknya CDN melakukan hal ini atas nama server asal. Nah, yang tadi kita jelaskan di origin server, CDN sendiri yang origin server ini sudah mengirimkan kontennya ke edge server. Dan edge server ini akan meneruskan ke user lagi. Jadi dari user ke origin server ini tidak memakan jalur yang panjang. Jadi edge server ini sudah menyimpan konten dari origin server ini, dan user akan mengambil dari edge server dan akan mengurangi latensi juga. Dan edge server ini akan mengatasnamakan dari origin server ini, dikarenakan edge server juga mengambilkan dari origin server. Penyedia hosting web biasanya menyebabkan biaya kepada situs web untuk data ditransfer dan dari host web. Semakin banyak data ditransfer, semakin besar biayanya. Orang sering menyebut pengeluaran ini sebagai biaya bandwidth, padahal bandwidth sebenarnya mengacu pada kapasitas jaringan. Nah, penyedia hosting ini biasanya membebankan nih. Dia akan membebankan. Dia akan mentransfer data ke user B. Semakin besar biayanya, setelah dia akan transfer 500.000. Dia akan bertransfer nih biayanya. Nah, dikarenakan orang sering menyebutnya bandwidth, padahal bandwidth sendiri sebenarnya mengacu pada kapasitas jaringan. Misalnya jaringannya 1 Mbps, dia akan meneruskan nih ke user B tersebut. Yang ketiga ada, namun ketika CDN menjadikan sebagian besar konten situs web atas nama server asal, maka lebih sedikit data yang perlu ditransfer, lebih sedikit permintaan pengguna yang masuk ke server asal. Karena CDN menangani sebagian besar permintaan tersebut, dan lebih sedikit konten yang keluar dari server asal karena alasan yang sama, sehingga menurunkan biaya bandwidth. Nah, yang tadi saya jelaskan di awal, origin server, server asal. Ini ada edge server, user. Nah, jika tidak menggunakan CDN, user akan mengambil langsung dari sini, langsung ke origin server tersebut. Sedangkan menggunakan CDN, edge server sendiri sudah mengatasnamakan origin konten dari origin server sendiri tersebut. Dia sudah mengambil konten dari server asalnya dan disimpan di server, dan dia tuh mengatasnamakan origin server atau server asal. Dan dia akan menurunkan biaya bandwidth, sedangkan di sini misalnya 100 Mbps. Dan kalau menggunakan CDN, dia akan menghemat jauh bandwidth-nya
sebesar 50%. Dan di sini dikarenakan user tidak perlu lagi mengambil dari server asana. Kalau menggunakan CDN, dia sudah menyimpan sendiri nih di servernya. Masuk yang ketiga, ketahanan terhadap serangan. CDN sangat cocok untuk melindungi situs web dari serangan penolakan layanan atau DOS dan penolakan layanan terdistribusi atau DDoS. Dalam serangan ini, penyerangan mengarahkan lalu lintas jaringan sampah dalam jumlah besar ke situs web untuk mencoba membanjiri dan membuat situs web mogok dengan banyaknya server. CDN lebih mampu menyerap lalu lintas dalam jumlah besar, bahkan lonjakan lalu lintas yang tidak wajar akibat serangan DDoS. Dibandingkan server asal tunggal. Dengan melakukan hal ini, mereka menjaga situs web tetap online meskipun sedang diserang. Nah, kenapa ketahanan terhadap serangan? Misalnya ini lalu lintas. Nah, di sini ada gangguan nih dari DOS. Macet. Dari sini. Ini CDN nih, sini di tengah-tengah. Dalam serangan ini, sampah dalam jumlah ke situs web mencoba membanjiri nih. Ini coba bikin macet lalu lintasnya nih. Dengan banyaknya server, CDN lebih mampu menyerap lalu lintas dalam jumlah besar, bahkan lonjakan lalu lintas yang tidak wajar akibat serangan DDoS. Nah, CDN sendiri akan menyerap nih dalam tes ini dari negara A ke negara B. Dia akan mencari jalur tercepat biar tidak melewati lalu lintas yang padat tersebut. Yang tadi juga dijelaskan, dia akan menggunakan Cloudflare untuk mengirimkan paket supaya lebih cepat. Nah, masuk ke yang kelima, siapa saja yang menggunakan CDN? Hampir semua orang mengakses web menggunakan CDN. Mereka diciptakan untuk memberikan pengalaman yang lebih cepat dan lebih dapat diandalkan bagi orang-orang mengakses internet. Mereka digunakan oleh pemilik konten dan aplikasi serta penyedia layanan jaringan yang memberikan manfaat tersebut kepada pelanggan mereka. Sehingga ini klien. Nah, mereka diciptakan untuk memberikan pengalaman yang lebih cepat dan lebih dapat diandalkan bagi orang-orang yang mengakses internet. Ini klien yang menggunakan CDN. Dia CDN akan memberikan nih pengalaman konten yang lebih cepat jika menggunakan CDN. Yang kedua, kita masuk ke yang keenam. Apa itu host CDN? Host CDN adalah penyedia layanan yang menawarkan akses ke jaringan pengiriman konten untuk memiliki konten dan aplikasi bagi operator jaringan yang kesulitan memenuhi permintaan video online yang tiada habisnya. Platform hosting CDN bisa menjadi alternatif yang efektif dan hemat biaya dibandingkan penyedia hosting web. Jaringan pengiriman konten dapat memungkinkan operator memberikan pengalaman online yang cepat, aman, dan andal dengan kualitas konsisten yang diharapkan masyarakat pada setiap perangkat yang mendukung web. Nah, host CDN sendiri
Dia penglayanan konten nih, web konten. Misalnya sini user. Ini operator nih. Nah, bagi operator sendiri memenuhi permintaan video. Misalnya user user A, user B, dia meminta nih konten-konten nih dari setiap negara. Nah, misalnya operator kesulitan nih untuk memenuhi konten-konten dari user tersebut. Nah, dikarenakan operator menggunakan CDN, dia akan lebih cepat nih mengirimkan dan tidak akan memakan bandwidth yang cukup banyak. Yang kedua, hampir semua orang mengakses web menggunakan CDN. Mereka diciptakan untuk memberikan pengalaman yang lebih cepat dan lebih dapat diandalkan bagi orang-orang yang mengakses internet. Mereka digunakan oleh pemilik konten dan aplikasi serta penyedia layanan jaringan yang memberikan manfaat tersebut kepada pelanggan mereka. Nah, ada dua nih. CDN untuk pengguna akhir, ada CDN untuk pemilik konten. Nah, CDN untuk pengguna akhir. Situs web dan aplikasi yang dikirimkan melalui CDN mengalami pemuatan halaman yang lebih cepat, transaksinya yang lebih cepat, pengalaman online yang lebih konsisten. Namun orang-orang mungkin tidak menyadari bahwa mereka terhubung melalui jaringan pengirim konten karena mereka menikmati manfaatnya. Karena teknologi tersebut bekerja di belakang layar, mereka hanya menerima apa yang mereka minta dari ISP atau penyedia seluler mereka. Nah, karena kan CDN sudah menyimpan kontennya di server, ini pengguna akhir atau user. Dia nggak tahu nih kalau menggunakan CDN. Nih, untuk tidak menyadari bahwa mereka terhubung melalui jaringan kirim konten. Dia nggak tahu nih, dia cuma tahu ISP-nya saja nih. Nah, karena CDN hanya di belakang layar, pengguna akhir atau user, dia tidak tahu kalau dia menggunakan CDN karena dia hanya tahu dia menggunakan ISP saja. Dan user terima jadi dari ISP tersebut. Karena dia tidak tahu nih di belakang layar kalau ISP tersebut menggunakan CDN untuk penyalur layanan video atau web yang lebih cepat. CDN untuk pemilik konten. Pemilik konten dan aplikasi menggunakan CDN untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Pengguna jaringan mengirimkan konten juga dapat meningkatkan keamanan web. Misalnya membantu menyerap dan memitigasi serangan di DDoS. Nah, karena CDN tadi dijelaskan di slide sebelumnya, CDN sendiri dia bergerak di belakang layar nih. Jadi pemilik konten tersebut udah tahu nih kalau dia menggunakan CDN nih.
Pengguna jaringan mengirim konten dan meningkatkan keamanan web, misalnya dengan bantu menyerap nih. Misalnya ini ada di DDoS nih. Dia nggak tahu nih kalau CDN ini dia akan menyerap nih DDoS untuk mencegah kontennya dirusak oleh DDoS itu. Dia akan investigasi DDoS supaya tidak masuk ke konten dari user tersebut dan akan meningkatkan dari pemilik konten tersebut supaya tidak mengalami masalah dari DDoS tersebut. Masuk yang ketujuh, CDN penyedia service provider. Banyak penyedia layanan jaringan saat ini merasa perlu untuk menerapkan jaringan distribusi konten mereka sendiri. Bagi operator jaringan, penerapan jaringan pengirim konten dapat mengurangi curang pelanggan atau memfasilitasi pengembangan layanan bernilai tambah. Mengurangi lalu lintas pada jaringan inti dan memungkinkan operator menjual layanan CDN kepada perusahaan dan pemilik konten dari pihak ketiga. Nah, CDN tersebut dia akan menerapkan di CDN operator ini pelanggan. Karena kita pelanggan taruh di ini pelanggan, ini operator. Biasanya juga ada kan pelanggan yang mencurangi operator, dicurangi pelanggan. Salah operator biasanya sering mencurangi dari pelanggan tersebut. Nah, karena dengan CDN memfasilitasi pengembangan layanan yang bernilai tambah, mengurangi lalu lintas pada jaringan inti yang memungkinkan operator menjual layanan kepada perusahaan dan pemilik konten pihak ketiga. Nah, jadi ini orang ketiga nih, ini orang ketiga. Nah, operator tidak memungkinkan nih dikarenakan pelanggan sudah menggunakan service provider dari CDN, operator nggak bisa curang nih, dan dia nggak bisa menjualkan service provider dari pelanggan A ke service provider langganan orang ketiga. Jadi dia tidak bisa menjualkan lagi nih. Jadi cukup saja ke pengguna A. Jika dia ingin menggunakan, dia akan menjualkan ke service provider orang ketiga, dia akan memperbarui service provider tersebut. Yang masuk ke 8, keuntungan menggunakan CDN. Keuntungan menggunakan CDN. Salah satu manfaat terbesar CDN adalah offload. Dengan merespon permintaan konten web dengan versi chat yang lebih dekat secara fisik dan jaringan dengan pengguna akhir. Bukan dari server tempat berasal, CDN memindahkan lalu lintas dari server konten dan meningkatkan pengalaman web. Artinya, konten dapat tetap berada dalam jaringan operator jaringan dan mengurangi kebutuhan untuk melakukan peering dan jaringan lain atau menavigasi internet yang lebih luas menyampaikan informasi. Dan CDN, keuntungan menggunakan CDN, dia adalah offload nih. Adalah sebuah lalu lintas
dengan merespon permintaan konten web dengan versi chat yang lebih dekat secara fisik. Jaringan dengan pengguna akhir, bukan dari server tempat berasal. CDN memindahkan lalu lintas dari server konten meningkatkan pengalaman web. Jadi CDN sendiri akan mempercepat nih lalu lintasnya. Yang tadinya di mana lalu lintas tersebut macet, dikarenakan CDN menggunakan Cloudflare atau ini, dia akan lebih cepat ke tujuan dari server asal ke tempat tujuan yang diminta dari user tersebut. Nah, di sini ada 4 keuntungan menggunakan CDN: meningkatkan kinerja dan kecepatan akses, ketersediaan tinggi dan pengurangan downtime, dan ketiga ada penangguhan beban server utama. Yang keempat ada skalabilitas atau fleksibilitas. Kita masuk ke peningkatan kinerja dan kecepatan akses. CDN mendistribusikan konten Anda ke server-server yang tersebar di berbagai lokasi geografis. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengakses konten dari server terdekat, mengurangi waktu respon, dan meningkatkan kecepatan akses. Nah, CDN tersebut yang sudah saya jelaskan di awal, dia akan menyimpan nih di server utama, di CDN nih, di CDN dari beberapa negara nih, user, di CDN, user, ini juga user. Nah, setiap user dia akan mengirimkan kontennya masing-masing nih ke server utama. Nah, server utama dia akan mendistribusikan lagi nih konten negara user dari negara B dan user dari negara C. Kontennya akan distribusikan lagi nih ke user A. Yang sama user A dan user C, dia juga mengirimkan kontennya ke user B. Sebaliknya, user C juga begitu. Nah, hal ini memungkinkan pengguna untuk mengakses konten dari server terdekat, mengurangi waktu respon, dan meningkatkan kecepatan akses. Jika tidak menggunakan CDN, dia akan mengambil nih, misalnya dia mau mengambil konten dari negara C tersebut. Dia akan makan banyak lalu lintas dan akan butuh waktu respon yang lama. Dan sedangkan menggunakan CDN user A tinggal mengambil aja nih dari CDN-nya dari negara masing-masing. Jadi user A dia akan meminta dari konten dari user C, dia akan mengambil dari server CDN dari negara masing-masing. Dia tidak perlu repot-repot lagi untuk mengambil langsung ke user C. Jadi dia akan mengambil saja dari CDN dari negaranya masing-masing. Ketersediaan tinggi atau downtime. CDN memiliki kemampuan untuk menyebar lalu lintas dengan efisien di antara server-servernya. Jika salah satu server mengalami masalah atau serangan di DOS, lalu lintas dapat diarahkan ke server lain yang masih aktif. Hal ini mampu membantu menjaga ketersediaan layanan dan mengurangi downtime yang mungkin terjadi. Baik, lagi kita akan gambar sebuah analogi dari lalu lintas. Dia akan misalnya nih jalur kedua. Nah,
CDN akan menyebarkan lalu lintas nih servernya jika salah satu server mengalami masalah atau serangan DDoS. Misalnya serangan ini jalur sini lagi ada serangan dari DDoS. Nah, CDN sendiri akan mengalihkan nih ke jalur yang lebih aman, ke jalur 2 yang tidak dapat serangan dari DDoS. Dan jalur ini masih aktif nih jika satu jalur dari CDN tersebut mengalami masalah dari DDoS. Hal ini membantu menjaga ketersediaan layanan, mengurangi downtime yang mungkin terjadi. Jika tidak menggunakan CDN, dia akan downtime nih, karena ada DDoS tersebut. Nah, karena menggunakan CDN, dia akan mencari jalur nih yang cepat nih untuk mengirimkan paket ke tujuan dari user tersebut, dari penyedia layanan konten tersebut. Yang ketiga ada penangguhan beban server utama. Dengan mendistribusikan lalu lintas ke server-server CDN, beban pada server utama dapat berkurang. Nah, misalnya server utama nih, CDN berfungsi sebagai perantara antara pengguna ke server asli. Menyediakan caching dan menyimpan salinan konten di server CDN. Nah, CDN, user. Nah, yang tadi udah juga dijelaskan, CDN akan mengirimkan konten nih. Misalnya user meminta sebuah video atau dari negara lain, dia akan mengambil saja dari CDN tersebut. Dan dia akan mengurangi beban dari server utama jika user minta suatu konten dari negara tersebut, dia akan merepotkan dari server utama dari negara tersebut. Nah, untuk pakai CDN, dia akan tinggal mengambil saja dari negara yang menggunakan CDN tersebut. Dan hal ini mampu mengurangi beban server utama, meningkatkan skalabilitas, memungkinkan server utama menangani permintaan lainnya dengan lebih efisien. Jadi server utama tersebut, dia akan menangani nih dari permintaan dari user lain, dan akan distribusikan ke setiap masing-masing server CDN di negara masing-masing. Skalabilitas dan fleksibilitas. CDN dirancang untuk dapat diatur secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda dapat dengan mudah menambahkan atau menghapus server CDN sesuai dengan fluktuasi lalu lintas dan kebutuhan konten Anda. Hal ini memberikan skalabilitas yang lebih baik saat menghadapi lonjakan lalu lintas seperti selama kampanye pemasaran atau acara besar. CDN dirancang se-fleksibel mungkin kebutuhan user. Nah, CDN tersebut, ini misalnya CDN, dia kan fleksibel untuk mengambil nih konten-konten dari negara masing-masing, data, dan akan didistribusikan ke setiap, misalnya ini negara-negara. Dan skalabilitas yang lebih baik untuk menghadapi lonjakan lalu lintas selama kampanye atau acara besar. Jadi bisa ada berita dari negara lain yang lagi besar nih. Jadi dia tinggal mendistribusikan saja nih ke negara masing-masing yang menggunakan CDN. Dan skalabilitasnya lebih tinggi. Masuk yang ke-9, kerugian menggunakan CDN.
Kerugian menggunakan CDN ada 3, harga dan biaya, kompleks, yang kedua ada kompleks dan ruwet, yang ketiga ada geografis. Kita masuk ke harga dan biaya. Harga dan biaya, harga mungkin salah satu alasan utama banyak website yang tidak menggunakan CDN. Memang banyak konten delivery network gratis yang bisa kita pakai, tetapi mereka memiliki keterbatasan, entah karena fitur, jumlah request, bandwidth, dan lainnya, yang pada akhirnya memancing dan memaksa membayar untuk mendapatkan full fitur. Harga CDN juga tidak murah, bahkan bisa lebih mahal daripada harga hosting atau VPS yang kita pakai. Misalnya ini VPS di CDN. Nah, websitenya lebih bagus dikarenakan CDN lebih bagus, dia harganya lebih mahal, misalnya ini 100.000, nah sedangkan VPS cuma 50.000. Memang banyak konten delivery network gratis yang bisa kita pakai, tetapi memiliki keterbatasan. CDN sendiri juga banyak fitur-fitur gratis. Dia memang masuk lagi ke awal, dia memiliki keterbatasan masing-masing. Entah karena fitur, jumlah request, bandwidth, dan lainnya, yang pada akhirnya memancing dan memaksa membayar untuk mendapatkan full fitur. Jadi dia sendiri punya beberapa fitur yang mungkin biar supaya pengguna bayar ke CDN tersebut. Harga CDN juga tidak murah, bahkan bisa lebih mahal daripada harga hosting atau VPS yang kita pakai. Nah, VPS sendiri lebih murah nih, 50.000. Memang balik lagi, CDN itu jauh lebih banyak fitur dan lebih bagus dibanding kita memakai VPS, dikarenakan dia mengambil kontennya juga lebih bagus dibanding VPS tersebut. Yang kedua, kompleks dan ruwet. Kenapa kompleks dan ruwet? Dengan memakai konten delivery network, website kita tidak akan lagi bergantung pada hosting dan VPS. Kita sendiri ada CDN yang harus kita komunikasikan dengan website kita, dan tambahan kontrol dan setup pada CDN itu sendiri. Walaupun cukup mudah untuk memakai CDN, tetapi seringkali konflik dengan plugin, dengan hosting, dengan jaringan internet atau false alarm, ada seperti CDN memblokir visitor karena dianggap sebagai spam atau tag, test web admin sehingga tidak bisa login dan lainnya, yang membuat kita harus memeriksa hosting dan CDN untuk melihat di mana masalahnya. Walaupun kebanyakan masalah bisa teratasi, tetapi setup website tersebut menjadi lebih rumit karena kan lebih banyak hal yang harus kita atur sesuai. Kenapa ruwet dibandingkan VPS? CDN tersebut dia akan komunikasi nih. Dan butuh tambahan kontrol setupnya. Nah, CDN tersebut, CDN sering konflik nih dengan pluginnya, entah masalah personal atau apa gimana. Nah, CDN memblokir visitor karena dianggap sebagai spam tag, test web admin sehingga tidak bisa login lainnya, yang membuat kita harus memeriksa hosting dan CDN untuk melihat di mana masalahnya. Walaupun kebanyakan masalah bisa teratasi, tetapi setup website menjadi lebih rumit karena lebih banyak yang harus kita atur dan sesuai. Nah, CDN sendiri kurangnya itu
dia harus kita atur nih websitenya, dan lebih ruwet lah, lebih pusing. Itu salah satu kekurangan menggunakan CDN. Geolokasi. CDN memang idealnya akan mengantarkan konten dari POPs atau server terdekat dengan visitor. Nah, yang tadi saya jelaskan, CDN akan mengirimkannya dari server utamanya ke POP-nya masing-masing. Nah, dia akan mengirimkan ini CDN di POPs. Mungkin akan ada saatnya server sedang full load, atau pada CDN gratisan, sebuah website akan menjadi prioritas terakhir untuk memakai server yang terdekat. Sehingga, misalkan visitor dari Indonesia, CDN akan mengirimkan konten dari Hong Kong, Eropa, atau bahkan USA yang lebih jauh dari lokasi hosting kita sendiri. Hal ini membuat waktu loading yang lebih lama daripada konten dari hosting aslinya. Jadi user B, dikarenakan user B berada misalnya di Amerika, dan user A ada di Indonesia, dia akan memakan hosting nih yang lebih jauh. Dikarenakan ada full load dari server utamanya. Dan dia akan hosting. Biasanya hosting lebih cepat, ini jadi lebih lama dikarenakan ada full load dari server utama dari CDN tersebut. Jadi akan lumayan makan banyak bandwidth sih sebenarnya. Tapi baik lagi, itu kekurangan dari CDN. Masuk yang ke-10, ini mungkin yang terakhir, masuk kesimpulan dari CDN tersebut. Jadi kesimpulan dari CDN adalah dia menyiapkan sebuah konten di situs web. Dia akan masuk web nih, konten ini akan masuk web atau blog. Dan dia akan lebih cepat mendistribusikan ke pengguna sumber daya pada saat yang bersamaan. Dan CDN sendiri akan mengirimkan nih konten tersebut ke beberapa pengguna CDN di negara-negara masing-masing. Dengan mengirimkan bersamaan. Kamu sudah mengetahui apa itu CDN dan bagaimana memanfaatkan fitur-fitur yang ditawarkan CDN gratis. Jadi CDN dia akan terus mendistribusikan konten atau di sebuah web atau blog tersebut. Baik, itu saja dari kesimpulan dari CDN. Baik, terima kasih partisipasinya untuk hari ini webinar dari Content Delivery Network atau CDN. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembalikan ke operator saya, Muhammad Didan PB Alfrijas. Ya, oke, terima kasih kepada Saudara Dava atas penyampaian materi yang sangat menarik. Tanpa terasa kita udah sampai nih ke penghujung acara kita hari ini.
Untuk itu kita selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Seperti yang sudah saya katakan di awal, apabila teman-teman sekalian ada yang mau ditanyain, bisa tekan tombol raise hand atau open mic, atau bisa juga di lewat chat Zoom. Oleh karena itu, jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, izinkan saya untuk melanjutkan acara ini. Baik, selanjutnya sebagai penutup acara hari ini yaitu pengenalan profil Bespat Network. Pada saudara Farel dipersilakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang profil BPN. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan profil Bespat Network atau dikenal sebagai BPN. BPN ini atau kita kenal sebagai Bespat Network ini didirikan pada tahun 2016 yang merupakan perusahaan yang menyediakan layanan di bidang data center, network, security, training, dan konsultan. BPN ini penuh dengan experience dan teknikal muda. Dan kita memiliki kerja sama dengan beberapa lembaga, pemerintah, dan perusahaan swasta yang menyediakan service untuk planning, implementation, dan maintenance, serta mampu bekerja dengan jadwal yang disiplin. Nah, ini merupakan service kita di bagian training dan education, yaitu ada Mikrotik, Cisco, Juniper, H3C, dan Huawei. Nah, ini pelayanan kita di konsultan yang dimana itu ada solusi untuk network, pelatihan training, dan solusi untuk data center. Nah, kita ada proyek yang dimana itu terdapat ada untuk bangunan, yaitu untuk maintenance, yang support untuk support ke tempat, monitoring, helpdesk, assessment, dan implement. Terus di proyekan training kita juga ada itu di mana ada soft skill, exam, dan certification. Terus di proyekan one stop solution kita ada proyekan yang mana itu ada planning, development, monitoring, controlling, maintenance, dan audit. Nah, di development ini kita ada di konsultan, IT data center facility, IT enterprise, solution, data center civil. Terus yang terakhir itu di proyekan classroom yang mana kita ada info training dan online training. Nah, ini merupakan tim profesional dari Bespat Network yang dimana itu ada Bapak Dandi Yuto Eskom sebagai CEO Bespat Network. Terus yang kedua ada Mas Damar Gali, yang ketiga ada Mas Erik Wido. Nah, yang kedua ini merupakan berikut ini adalah tim support dari BPN yang mana itu ada Mas Angga, Mas Aldi, Mas Ahmad Rizky, Mbak Amanda Lelani. Terus selanjutnya ada Mas Agam dan Mas Fahmi. Nah, di BPN juga ada tim admin yang dimana itu ada Bu Karnawati, Bu Setia Tirahayu, Mbak Feby Aurelia, dan Mbak Sabrina Zafira Aurelia. Nah, ini kita ada beberapa hasil dokumentasi kunjungan dari tamu yang pernah singgah ke BPN, yang dimana itu foto pertama ini ada kunjungan dari Pak Ono W. Purbo, yang kita kenal sebagai Bapak Internet Indonesia, yang aktif mengembangkan Linux dan RT RWNet. Terus yang foto kedua ini itu foto bersama dari tim BPN. Terus foto yang ketiga ini itu foto kunjungan dari Pak Moses Huawei,
selaku Direktur API Indonesia. Nah, di sini kita ada bisnis partner kita, yaitu ada PT Topaz yang provide-nya spesialis kabel teknologi dan konsultan. Terus yang kedua ada Rescom, yaitu untuk mensuplai dan penyewaan jangkauan yang luas untuk hardware. Terus yang ketiga itu ada API yang dimana itu dia itu penyedia service data center, yang diantaranya itu ada audit data center, sertifikasi audit data center, konsultan data center atau data center, dan kursus IT training. Terus yang di bisnis partner kita juga ada di bidang Jawara Data, yang dimana itu adalah perusahaan konsultan IT dan pembangunan sistem teknologi informasi untuk perusahaan, pemerintahan, dan organisasi. Terus yang terakhir itu ada PT Kalsis yang berspesialis dalam serangkaian pelayanan komprehensif, yang termasuk konsultan teknologi, terus ICT bisnis digital, dan mitra pendidikan keahlian teknis. Terus kita juga ada bekerja sama dengan beberapa vendor, yang dimana itu ada Energi, Cisco, Mikrotik, Fortinet, Juniper, Huawei, dan H3C. Nah, ini kita juga ada surat dukungan dari API Indonesia. Nah, untuk klien kita di data center, kita ada Kominfo, Kemendagri, OIKN, Kemenham IKN, dan PDT Batam. Nah, klien kita dari pemerintah itu ada BSSN, TK Polri, Mabes Polri, Kominfo, Kementerian Pemuda dan Olahraga, BKKBN, Kementerian Keuangan, Imigrasi, BNPB, BPKP, APSF, DJP, dan Nusantara. Terus ada event nasional yang pernah kita ikuti, yaitu ada PON Papua tahun 2020, Peparnas Papua 2021, Asia Para Games 2018, G20 2022, Carnaval Fits, dan terakhir di ASEAN Indonesia di tahun 2023. Nah, klien kita di Badan Usaha Negara itu kita ada Telkom Prima Cipta Satya, Telkom Indonesia, Prince, PLN, Telkomsel, SDP, Pertamina International Shipping, WIKA atau PT Wijaya Karya. Terus klien kita yang kerja di Telco dan ISP yaitu ada Lintas Arta, Tri, Jago Network, ID Cloud Host, Elga Network, Indo 10.000, Starcom, Telenet, Visionet, Phoenix, Artajasa, dan Sertio. Terus klien kita yang di education kita ada yang dimana itu kita ada di SMK Telkom Makassar, Politeknik Negeri Tanah Laut, Universitas Nasional, Universitas Esa Unggul, STPI, Sekolah ID, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Indo, PENS, dan UIN. Terus di klien di training center kita ada di Global Edu, Phoenix Indo, Dekai, Multimix, dan NQA. Klien kita di enterprise kita ada CFLD, Watsons, Altoria Busana, PT KPI, Kaltim Warna Industri, Ebara, Jakarta International Container Terminal, Teleperformance, dan Kebono. Terus di klien di sistem integrator kita ada CC.com, NTT, PAA, NERA, Metrocom, SIP, Supex, Jago Network, PT Galaxy Data Indonesia. Di klien kita di principal kita ada Nokia, 3C, dan Fujitsu. Klien finansial kita ada Bank Mega, Bank BTN, Bank Dana, Bank CMB Niaga, Bank Indo, Mizuho, Bank BRI, dan OJK. Nah, ini beberapa hasil dokumentasi yang pernah kita ikuti training ya. Nah, ini juga ada hasil dokumentasi kita pengerjaan proyek di lapangan. Itu ada bagian pengetikan, pembenaran kabel, ada di data center. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin menanyakan secara langsung atau berkonsultasi seputar networking, bisa langsung hubungi web kami yaitu www.bestpadnetwork.com atau email kami yaitu info@bestpadnetwork.com, atau bisa jadi rekan-rekan yang sekalian ingin berkunjung
bisa langsung ke alamat sini, ke alamat yang di mana itu alamatnya Jalan Nomor 2, nomor 154, Perumnas 1, Kota Tangerang dengan kode pos 15138. Nah, untuk sekian pengenalan profil BPN dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke host. Ya, terima kasih kepada Saudara Farel. Jadi ini adalah akhir dari acara kita pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita, pembaca doa, dan pembaca profil, dan juga untuk teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara webinar hari ini. Semoga apa yang telah kita dengar, lihat, dan baca dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya Muhammad Zidan PBL Prison selaku host acara ini, dan rekan-rekan saya, kami pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata atau ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.